Sepanjang 2011-2024, 269 peristiwa pelanggaran kebebasan berkesenian terjadi dan korbannya adalah 369 korban. 238 korban diantaranya adalah seniman dan 55 korban sisanya adalah non-seniman. Ini menegaskan bahwa relevan bagi kita untuk mengangkat kasus pelarangan atau sensor terhadap lukisan Yos Suprapto di Galeri Nasional itu sebagai satu isu penting. Ini harus menjadi alarm bagi siapapun bahwa kebebasan termasuk dalam berkesenian itu tidak gratis. Setiap kita harus memperjuangkannya dan setiap kita harus punya sikap yang tegas dalam isu semacam ini. Sikap tegas itu adalah menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam kebebasan ekspresi kita. Atas nama hukum, beberapa pelanggaran yang bisa kita temukan dari ekspresi seni seseorang dikarenakan misalnya melanggar hak orang lain atau pihak yang lain, silahkan diproses secara hukum. Tetapi kebebasannya ketika mengekspresikan tak boleh dibatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Eb bicara. Mari kita bicara tentang sensor terhadap pameran seni rupa yang baru-baru saja terjadi. Tepatnya terjadi menimpa seorang perupa bernama Yos Suprapto pada tanggal 20 Desember tahun 2024 yang lalu. Pameran yang seyogyanya diadakan di Galeri Nasional Jakarta, kemudian akhirnya tidak jadi diselenggarakan. Karena ada 5 lukisan Yos Suprapto yang tidak diperkenankan untuk ditampilkan dan Yos Suprapto menolak. Sehingga kemudian akhirnya batalah pameran kesenian itu. Saudara, kita tidak bisa menganggap peristiwa itu sebagai peristiwa biasa. Sensor terhadap ekspresi seni rupa yang dialami oleh perupa Yos Suprapto adalah peristiwa besar yang tidak boleh dibiarkan lewat tanpa ada perlawanan atau penyikapan yang tegas terhadapnya. Ini adalah bagian penting dalam praktek berdemokrasi. Dan sebetulnya payung dari praktek kebebasan ini amat sangat kuat di Indonesia. Payungnya adalah konstitusi kita. Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dalam pasal 28E ayat 3-nya dengan tegas menegaskan adanya kebebasan kepada semua warga negara untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Kebebasan berpendapat yang bisa diekspresikan dengan berbagai cara dijamin secara tegas dalam konstitusi kita. Lalu kemudian sejumlah aturan perundang-undangan juga memayunginya di bawah konstitusi. Kita punya Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kita punya Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia yang di dalamnya juga dijamin kebebasan menyampaikan pendapat termasuk berekspresi dengan berbagai cara. Kita juga ikut meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik dan di dalam konvensi internasional ini sangat tegas dinyatakan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk menyatakan pendapat mereka. Jadi saudara, apa yang dialami oleh perupa Yos Suprapto sekedar contoh kecil tetapi untuk satu soal yang sangat besar dan mendasar, yaitu bahwa setiap orang tidak boleh dilanggar haknya dengan bebas menyatakan pendapatnya, termasuk lewat ekspresi kesenian. Ini mengingatkan kita pada praktek-praktek yang sesungguhnya sudah kita tinggalkan, sudah kita tanggalkan. Dulu di masa Orde Baru ketika kita belum berdemokrasi, ketika kekuasaan otoritarian di bawah Soeharto berbuat sekehendaknya, ada berbagai pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat, terutama dalam kaitan dengan kesenian misalnya yang banyak kita temukan. Bentuknya sangat beragam. Sangat lazim dulu terjadi pemberedelan buku. Buku-buku dilarang. Akibatnya bisa diduga, buku yang dilarang malah dicari dan penulisnya malah jadi populer. Karena artinya ada sesuatu yang berharga yang membuat buku itu dilarang. Terjadi juga pemberedelan atau penutupan majalah dan tabloid seperti yang dialami oleh dulu Surat Kabar Prioritas, lalu kemudian ada tabloid Detik, majalah Tempo
yang kasusnya amat sangat terkenal. Terjadi juga pelarangan pentas teater karena dianggap isinya bisa mengganggu stabilitas. Begitulah dulu diistilahkan. Ada juga pelarangan pembacaan puisi. Salah satu yang terkenal adalah pembubaran pembacaan puisi Rendra di Taman Ismail Marzuki. Dan pelarangan-pelarangan sejenis di kala itu. Ada juga bentuk-bentuk yang lain seperti misalnya pelarangan pagelaran seni dalam berbagai bentuknya. Juga ada pembubaran diskusi. Pelanggaran kebebasan berpendapat termasuk lewat kesenian di zaman dulu adalah kelaziman karena kita belum berdemokrasi. Ketika kita sudah menyatakan diri sebagai negara yang berkomitmen pada demokrasi dengan menegaskan ulang apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 dengan membuat undang-undang tentang hak asasi manusia dan tentang kebebasan berpendapat di muka umum, maka sesungguhnya semestinya praktek-praktek yang keliru dan dulu lazim itu tidak boleh lagi kita lakukan. Tetapi tentu saja demokrasi itu selalu merupakan perjuangan. Demokrasi bukan hadiah yang datang dari siapapun lalu kemudian kita terima dalam keadaan yang fasib. Demokrasi itu adalah hasil perjuangan dan kebebasan itu kerap kali memang harus diperjuangkan, tidak datang sebagai hadiah. Karena itulah ada satu situs yang mencatat dengan baik pelanggaran terhadap kebebasan berkesenian. Situs itu kebebasanberkesenian.uwazi.io/in itu mencatat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2024 terjadi 269 peristiwa pelanggaran kebebasan berkesenian di Indonesia. Artinya belum lama ini ketika demokrasi sebetulnya sudah menjadi bagian dari komitmen kita. Dari 269 peristiwa itu 121 berkaitan dengan musik, 66 berkaitan dengan tari, 48 berkaitan dengan film, 45 berkaitan dengan seni rupa, 33 berkaitan dengan teater, 14 berkaitan dengan sastra. Jadi sepanjang 2011-2024, 269 peristiwa pelanggaran kebebasan berkesenian terjadi dan korbannya adalah 369 korban. 238 korban diantaranya adalah seniman dan 55 korban sisanya adalah non-seniman. Ini menegaskan bahwa relevan bagi kita untuk mengangkat kasus pelarangan atau sensor terhadap lukisan Yosu Prapto di Galeri Nasional itu sebagai satu isu penting. Ini harus menjadi alarm bagi siapapun bahwa kebebasan termasuk dalam berkesenian itu tidak gratis. Setiap kita harus memperjuangkannya dan setiap kita harus punya sikap yang tegas dalam isu semacam ini. Sikap tegas itu adalah menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam kebebasan ekspresi kita. Benar bahwa ada hukum dan etika yang tentu saja akan membentengi. Atas nama etika misalnya, ketidaksenonohan ekspresi seni bisa dipersoalkan secara etis. Atas nama hukum, beberapa pelanggaran yang bisa kita temukan dari ekspresi seni seseorang dikarenakan misalnya melanggar hak orang lain atau pihak yang lain, atau membuat ekspresi seninya menjadi perbuatan yang tidak menyenangkan buat pihak-pihak tertentu, silahkan diproses secara hukum. Tetapi kebebasannya ketika mengekspresikan tak boleh dibatasi. Jadi saudara, memang seni ada batasnya, tetapi kebebasan ekspresi seni sebaiknya diberikan keleluasaan seluas-luasnya. Ketika kemudian memang ada masalah dalam ekspresi itu, maka masalah itulah yang harus diatasi. Bukan kebebasan seninya yang harus diberangus. Saudara, dengan cara bersikap yang layak terhadap soal-soal seperti ini, kita berharap tidak akan ada korban-korban lain di masa depan. Kita berharap bahwa berhenti sudah praktek-praktek pemberangusan kebebasan ekspresi seni. Saya juga sangat menyayangkan, kita sudah punya Kementerian Kebudayaan sekarang. Dan Kementerian Kebudayaan ketika bersikap soal penensoran lukisan itu, justru seperti membela sensor dengan mengajukan argumen-argumen yang berputar, yang membuat orang yang berpikir tahu persis bahwa bukan itu peristiwa dan latar belakang yang sesungguhnya. Menurut saya cara penyelesaian semacam itu tidak tepat lagi. Kita harus bersikap tegas. Dan ketika ada orang yang diberi amanat untuk mengemban kewajiban dan tugas di posisi atau jabatan publik yang penting, seperti Kementerian Kebudayaan, Menteri Kebudayaan misalnya, seharusnya ialah yang menjadi penjaga di garda terdepan kebebasan ekspresi seni dan kebebasan berbicara yang dijamin oleh konstitusi, yang dijamin oleh undang-undang,
bahkan konvensi internasional yang sudah kita ratifikasi. Jika tidak, maka memang kita sebagai setiap warga negara harus bersuara. Dan karena itulah saya menegaskan suara saya dalam Keep Talking kali ini. Saya Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.